Silakan nak, doanya progres. Silakan nak, ini doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga doa yang sudah kita panjatkan hari ini dapat mempermudah dan dapat memperlancar apa yang akan kita inginkan, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi cita-cita kita ke depannya. Amin. Amin. Kemudian untuk mengawali sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya Bapak melakukan absen dulu. Siapa yang kira-kira hari ini gak hadir nak? Siapa? Ilham, Doni, Surya Fikri. Ilham, Doni, tiga orang ya? Jadi apa keterangannya nak? Apa? Tiga-tiganya tidak ada keterangan ya? Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya di minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa yang kita sudah pelajari nak? Siapa yang masih ingat? Ayo. Siapa yang masih ingat? Silakan. Ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu? Siapa? Ya, boleh silakan. Konservasi flora dan fauna Pak. Konservasi flora dan fauna. Yang lain? Ada yang ingat? Silakan. Tempat-tempat konservasi di Indonesia. Selanjutnya, ada yang ingat? Ada yang ingat? Silakan, ada yang ingat lagi? Apa materi? Silakan. Taman Nasional Pulau Komodo, Pulau Sumbawa, dan Flore. Atau bisa? Ya Pak, itu. Ya, Taman Nasional Pulau Komodo di Pulau Sumbawa dan Flores. Lanjut, ada lagi? Yang ingat? Taman Nasional Gunung Loser di Aceh Pak. Taman Nasional Gunung Loser di Aceh. Nah, itu adalah pertemuan kita di minggu yang lalu terkait dengan konservasi flora dan fauna. Anak-anak Bapak kira-kira hari ini ada nggak memanfaatkan flora dan fauna yang ada di sekitar kita? Silakan. Ya, seperti sekarang ini kita bisa mengetahui berbagai flora yang bisa kita manfaatkan sehari-hari. Ya. Contohnya itu seperti kayu. Iya. Bisa kita buat untuk rumah, untuk kebutuhan sehari-harinya. Iya. Dan seperti daun kelapa maupun daun pinang seperti contohnya yang di depan tuh Pak, untuk atap. Untuk atap ya. Ya. Lain? Ada lagi masukan? Boleh, Pak. Oh boleh. Contohnya seperti sayur-sayuran yang merupakan keperluan atau kebutuhan bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya sayur-sayuran yang kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ada yang lain lagi? Manfaat flora yang fauna yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Padi Pak. Padi. Contohnya Pak, diapakan padinya? Diproses Pak sampai menjadi beras. Diproses sampai menjadi beras, kemudian menjadi nasi. Itu yang kita konsumsi menjadi bahan pokok. Itu makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Kalau nggak ada padi, nggak ada flora fauna, apa yang kita alami hari ini? Tidak ada. Apa yang terjadi? Banyaknya kelaparan, kemudian banyaknya tingkat kriminal dan lain sebagainya. Nah, itulah manfaat flora dan fauna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelas ya? Penting nggak flora dan fauna? Penting, sangat penting. Nah, untuk hari ini kita mempelajari manfaat flora dan fauna sebagai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita,
pendekatan saintifik, peserta didik dapat menjelaskan, menguraikan, dan membuat clipping tentang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam dengan benar, serta bersikap religius, jujur, disiplin, cinta tanah air, dan mengembangkan sikap berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif, serta kreatif. Udah tahu ya tujuan pembelajaran kita? Udah tahu, udah paham maksud tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita mengenali pemanfaatan flora dan fauna. Baik, untuk sebelum kita membahas lebih dalam lagi, Bapak akan tampilkan. Silahkan kalian pahami, kalian amati, kalian cermati apa yang Bapak tampilkan nantinya. Bentar ya, izin Bapak buka dulu. Ya, kalian sudah dapat menjawabnya. Apa tadi? Kayu untuk bahan rumah, kemudian daun-daunan bisa dijadikan atap sebagai tempat pariwisata ya kalau di tempat kita. Ya, kemudian terkait dengan pangannya, apa tadi katanya? Padi yang menjadi bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Silakan didengarkan. Sebentar ya, keluar suaranya. Sumber pangan yang berasal dari flora dan fauna tidak akan habis kita terus nikmat, ya kan? Peternakan, usaha budidaya hewan ternak tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pangan saja, akan tetapi sebagai aktivitas ekonomi bagi manusia. Hewan ternak dijual, sedangkan hasilnya digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Perikanan lebih fokus menjadi usaha pengembangbiakan ikan dan segala biota air seperti air tawar, payau, maupun asin. Sumber pendapatan atau devisa. Berbagai jenis kayu yang terdapat di hutan Indonesia dapat dijadikan bahan baku industri, kerajinan, dan sebagai perabotan rumah tangga. Jenis hewan habis ikan terus dikembang, ya
view dari luar aja ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang pertama, sumber tanah. Wah, seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, Bapak yang terulang ya. semangat. Silakan dipahami, diamati. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang pertama, sumber tanah. Suara lagi ya. Jalan. Hewan ternak dijual, sedangkan hasilnya digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Perikanan lebih fokus menjadi usaha pengembang biakan ikan dan segala biota air seperti es tawar, riau, maupun asin. Sumber pendapatan atau devisa. Berbagai jenis kayu dan hutan Indonesia dapat dijadikan industri, kerajinan, dan sebagai perabotan rumah tangga. Jenis hewan dan bagian dari tumbuhan tertentu dapat dimanfaatkan oleh industri. Kemudian diperjualbelikan dalam maupun luar negeri sehingga mendapatkan devisa dari negara. Biasa. Salah satu alasan bagi manusia membutuhkan kebutuhan tersier guna memenuhi kesenangan hati karena adanya keindahan yang dapat dilihatnya. Flora dan fauna juga bisa dimanfaatkan manusia untuk kepuasan dan kesenangan ini. Salah satunya dengan menjadikan sebagai hiasan. Tidak hanya jenis flora dan fauna hidup akan tetapi hewan dapat digunakan sebagai hiasan, misalnya dari gajah, kepala rusa, kulit harimau, atau buaya, dan sebagainya. Tradisi atau budaya di Indonesia, banyak flora dan fauna digunakan untuk salah satu bentuk budaya suatu wilayah, misalnya karapan sapi di Madura. Di Madura menjadikan perlombaan balap sapi dan akan mendapatkan nilai ekonomi untuk daerahnya. Sumber energi. Manusia memanfaatkan flora dan fauna sebagai energi, misalkan kerbau dan sapi digunakan untuk membajak sawah, kayu kering digunakan untuk memasak apa? Kotoran kuda, sapi, kenapa harus digunakan sebagai alternatif? Terima kasih sudah menyimak materi. Oke, materi sudah habis, sudah bisa dipahami, sudah bisa diamati ya. Dari materi, kira-kira dari materi yang sudah disampaikan di sini, ada yang mau bertanya enggak tentang terkait dengan pemanfaatan flora dan fauna? Kalau ada, silakan ajukan pertanyaannya. Ada? Ada yang mau ditanya? Silahkan tentang pemanfaatan flora dan fauna.
isi dari video tadi. Isi dari video tadi silakan kalian dengarkan, pahami. Ini dia. Saya akan menjelaskan dan memaparkan tidak banyak. Nanti kalian akan lebih banyak mencari sendiri bersama teman-teman untuk melakukan diskusinya. Ya, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil, Amerika Selatan, dan Zaire di Afrika. Jadi inilah dia yang pertama tadi seperti yang video sampaikan, pemanfaatan flora dan fauna itu paling utama adalah sumber apa? Sumber pangan. Flora dan fauna merupakan sumber pangan utama bagi manusia seperti yang sudah kalian jelaskan di awal-awal tadi. Nasi, kayu, kan? Jadi inilah dia golongan flora seperti beras, gandum, singkong, buah-buahan, dan sebagainya, serta fauna di mana termasuk hewan, ternak, dan produk turunannya. Kemudian yang berikutnya, ini dia yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini fotonya atau ini gambarnya, tadi dalam video juga sudah ditunjukkan. Sumber sandang. Berarti tadi nggak ada ya yang sebutkan ya? Nggak ada yang sebutkan ya? Berarti kita kan tadi nggak pakai baju seharusnya kalau ke sekolah. Nah, iya kan? Betul ya? Betul. Kita kalau nggak ada kita sebutkan tadi sumber sandang, berarti kita nggak pakai baju tadi ke sekolah. Makanya dari awal-awal Bapak bertanya, pemanfaatan flora yang mana yang sudah kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, baju dari mana datangnya? Dari kulit hewan, ya kan, ada yang dari kulit hewan, ada yang dari benang. Benang itu datangnya dari mana? Daun sutra dan lain sebagainya. Ya. Kemudian manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari kebutuhan sandang. Dari tumbuh-tumbuhan dan hewan sumber daya sandang dapat terpenuhi. Tumbuhan menyediakan berbagai macam bahan bagus penting untuk manusia seperti serat kapas untuk kain. Nah, inilah baju kita, serat kapas. Ada nggak yang di sekolah tadi nggak pakai baju? Nggak ada. Nah, ya, berarti itulah pemanfaatan yang kedua. Kemudian yang ketiganya, tas yang kalian pergunakan. Tas yang kalian pergunakan. Kemudian yang ketiganya sumber papan. Ini yang sudah dijelaskan kalian sebutkan tadi, kayu. Rumah kita banyak yang dari kayu ya? Banyak ya. Saya pun rumah masih dari kayu loh. Namun dalam pemanfaatan kayu ini kita boleh berlebihan atau tidak? Tidak boleh saja. Tidak boleh ya. Berarti kita harus tetap menjaga pemanfaatan itu, walaupun kita boleh pergunakan, tapi harus tetap kita kondisikan atau kita kontrol pemanfaatannya ya. Tapi beras boleh ini kan enggak? Boleh dihabiskan enggak? Akan habis. Karena itu bentuknya pemanfaatan flora yang bisa diulang atau diperbarui kembali. Habis tanam asal tidak merusak ekosistem. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya sumber obat-obatan. Siapa yang mau kasih contoh? Ayo. Sumber obat-obatan. Dalam kehidupan nih, boleh. Daun sirih, Pak. Daun sirih dimanfaatkan untuk obat. Daun sirih dimanfaatkan untuk obat. Siapa lagi? Daun serai, Pak. Daun serai untuk Minyak, Pak. minyaknya untuk apa nak? Untuk obat urut, Pak. Untuk obat urut. Nah, boleh. Yang lain ada lagi? Untuk obat-obatan pemanfaatan fauna? Jahe, Pak. Jahe. Untuk apa jahe? Menghangatkan badan. Menghangatkan badan. Ayo yang perempuan nih, yang cepat nih, gender yang luar biasa. Ayo. Perempuan-perempuan hebat dan perempuan-perempuan tercantik di kelas ini ya kan? Unik ya? Kunyit. Untuk apa nak? Jamu. Oh, untuk jamu, pembuatan jamu. Pak. Apa? Cengkeh. Untuk minuman, Pak. minuman seperti wine ya.
Nah, yang perempuan ini, yang cantik-cantik ini, apa kira-kira? Apa? Ayo. Apa? Kalian pasti bisa. Kalian tahu itu. Apa lagi? Yang perempuan nih. Buah pala atau apa? Kalau di tempat kita kalau orang terkilir, kemudian digiling, ya madu. Nah itu adalah contoh pemanfaatan flora dan fauna yang ada kita manfaatkan sehari-hari di dalam sumber obat-obatan. Timun kan boleh juga kita pakai untuk Turun darah. maskeran. Ini yang cantik-cantik, makanya saya bilang yang cantik-cantik tadi. Yang kalau untuk bapak-bapak, kalau timun itu yang taunya di kunyah. Ya kan? Minyak kemiri masih banyak yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebuah obat-obatan ya. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 30.000 jenis spesies yang bisa kita manfaatkan untuk obat-obatan. Nah, yang kita ketahui sekarang ini kita tahu obat hanya berbentuk dalam bentuk kimia. Kalau sekarang mungkin kalau kita lakukan penelitian ini juga bisa jadi obat, tapi belum dilakukan penelitian. Ya, ini adalah salah satu masalah yang akan kita ambil nantinya ke depannya. Oke, lanjut. Sumber kosmetik seperti ibu anak bapak yang cantik ini tadi. Dia bilang apa tadi nak? Madu. Dia apakan madunya? Gores wajah. Dia apakan madunya? Sering pakai madu? Dia apakan madunya? Coba ceritakan dulu. Dicampur sama sendok terus dipanasin Pak. Terus dioles ke muka. Dipanasin, dioles ke muka. Hasilnya apa yang kamu dapatkan? Coba cerita dulu. Mungkin mbak-mbak yang ada di belakang itu kan nanti ngikut juga. Ayo. Bisa mengembangkan wajah. Habis itu bisa menurunkan flek hitam. Itu cuma Berubah flek hitam. Kalau yang abang-abang ini dari gambar yang di depan, apa yang bisa kita manfaatkan? Untuk lidah buaya. Untuk apa lidah buaya? Yuk. Berarti bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini juga pernah memanfaatkan yang ada di depan sana untuk kosmetik. Iya kan? Tapi kalau ditanya sih masih banyak buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang masih bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya alpukat ya. tomat juga bisa. Tomat. Terus? Sawo. Gimana ceritanya sawo kuda kering? Untuk kosmetik ya. Yang sakit perut itu obat-obatan tadi ya. Sudah kategori obat-obatan. Bagus. Berarti ini bisa kita ini ya. Sehari-hari kita nggak usah jauh-jauh. Ketika sakit perut harus ke rumah sakit dulu. Kita manfaatkan lu cari sawo. Terus kemudian cari apa lagi? Kunyit, jahe, Pucuk jambu. pucuk jambu. Jambu apa nak? Jambu betul. Kalau bahasa kita jambu monyet. Tapi jangan kalau yang monyetnya jangan ke saya. Jangan ke saya kalau yang monyetnya. Jambu monyet. Oke, lanjut. Jangan ke saya yang malu saya nanti. Yang keenam, ini dia aspek budaya. Coba siapa yang bisa baca? Kamu nak coba bacakan yang depan. Penduduk Indonesia yang menghuni kepulauan Nusantara memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang tinggi. Tak jarang flora dan fauna digunakan sebagai salah satu bentuk budaya daerah. Contoh upacara ngaben di Bali dan peringatan Idul Adha. Kita lihat ya tampilan gambarnya betul atau tidak? Nah, apa itu upacara ngaben? Upacara kematian di Pulau Bali. Mereka kalau udah meninggal nih siapin ini terus, berarti kita nggak usah pindah ke Bali, berat kali nanti urusannya. Pasti. Iya kan? Harus cari jeruk, pisang dan lain sebagainya. Jelasnya flora fauna ini bermanfaat untuk budaya. Ketika acara kematian pemakaman, mereka harus sajikan ini. Lanjut lagi ke berikutnya. Acara kurban. Ini untuk siapa? Umat Muslim. Kita Muslim semua nggak? Muslim. Alhamdulillah. Sumber keindahan.
tumbuh yang besar, kemudian dikerdilkan, disebut dengan bonsai. Membuat keindahan. Sumber plasma nepah, sumber daya genetik. Kita lihat tampilan gambarnya. Tadi yang saya sebutkan tadi. Ada ubi lam, padi. Jelas ya. Lanjut. Tempat rekreasi. Tempat rekreasi cantik ya. Siapa yang ada sana? Saya. Siapa yang ada sana? Oh, di belakang rumah ada ya? Berapa tiket ke sana, Nak? Jadi kita berbicara ekonominya. Berarti pemanfaatan flora fauna tempat rekreasi bisa menunjang perekonomian. Nggak susah-susah loh. Kita dapat terus. Kalau udah indah kayak gini, tinggal kita proses pengelolaannya seperti apa. Inputnya untuk kita pemilik mendapat devisa negara. Yang kaya siapa? Kata siapa? Kemudian yang 10, hayati sebagai penyeimbang lingkungan. Gambar apa itu, Nah? Terus? Tikus. Rantai makanan. Paham ya rantai makanan? Siapa yang bisa jelaskan rantai makanan? Tunjuk tangan. Rantai makanan? Ada yang bisa? Oh, boleh. Rantai makanan itu terbagi menjadi 3. Iya. Pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga pengurai. Pengurai. Iya, inilah dia rantai makanan. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Walaupun IPS, tapi harus kita pelajari minimalnya ada dikaitan dengan IPA. Nah, inilah dia rantai makanan sebagai menjaga ekosistem. Ular memakan tikus, tikus memakan padi, kemudian padi memakan manusia, manusia memakan manusia dimakan manusia dimakan pengurai. Tahu dah meninggal. Jadi ada 3 proses. 11 sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penelitian. Inilah yang kita lakukan hari ini. Ya kan? Masih banyak spesies makhluk hidup di Indonesia atau di dunia yang belum teridentifikasi. Beberapa manfaat makhluk hidup di dunia juga masih menjadi misteri, sehingga harus dilakukan banyak sekali penelitian lebih lanjut. Pada akhirnya ilmu pengetahuan berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalian sudah dapatkan kan manfaatnya? Kalau kita nggak belajar tadi, kita nggak tahu itu. Padahal itu kita pergunakan setiap hari. Betul ya? Kalau setelah kita belajar ini sudah tahu, oh jambu monyet, bisa untuk obat perut ketika sakit perut. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Jahe bisa menghangatkan badan. Di daerah kita ini kan dominannya dataran tinggi, pasti dingin. Kemudian kunyit untuk buat jamu. Lebih-lebih tradisional daerah kita ini, kalau orang baru selesai melahirkan harus wajib minum jamu. Nah, itulah dia. Selesai. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira dari penyampaian video sampai penyampaian saya tadi, ada hal yang ditanya atau ada hal yang tidak jelas? Ayo. Ayo bertanya. Ayo, biar saya tulis pertanyaannya. Sebelum nanti kita melakukan apa yang harus kita sampaikan. Ayo. Ada yang mau ditanya? Atau cukup jelas? Atau nggak paham sama sekali? Kalau nggak paham sama sekali, saya yang kecewa. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kita ucapkan berarti doa kita, pelajaran kita tercapai tujuan. Ada yang mau ditanya? Bentar, Pak. Boleh. Bentar, Pak. Apanya? Bentar. Oh iya, siap. Sampai kapan saya tunggu, Nak? Sampai tikungan depan.
Silakan tanyakan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Atau Bapak yang bertanya? Boleh Bapak bertanya? Boleh, Pak. Boleh. Boleh ya? Siap ya, jawab ya? Kalau boleh, berarti Bapak akan bertanya. Silakan membentuk kelompoknya, baru Bapak kasih pertanyaannya. Untuk kelompok 1, Albi. Terus siapa nih? Salwa Nopianti ya? Kemudian Hairul Salim. Mas Iki. Terus siapa satu lagi nih? Oh, Alfa dia anak yang ya. Kemudian Teguh Farhan, Jupri. Enggak, yang enggak lupa namanya saya tadi. Jupri, Wilda, Reja, Miftahul Rizki, kelompok 3. Kemudian ada Ihsan Mulyadi, Fauji, Nirpan, kemudian yang terakhir Nanda Ramadan. Kelompok 4, Najla, Asmaul Husna, Alif, Lilis, Salwan, Lilis ya? Oh, kemudian Salwan. Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3 dan 4. Nah, sudah sini. Oke, silakan untuk kelompoknya. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan. Oke, kalau sudah, kalian cari dari beberapa sumber dari Bapak nanti kalau silakan. Silakan menggunakan di dalam lembar kegiatannya. Di situ ada link yang bisa kalian cari sumbernya. Oke, untuk jaringannya silakan ambil buka WP-nya, pakai password saya. Oppo F9. 9 sampai dengan 1. 9, 8, 7, 6. Proses membuka Ya, satu ya. Atau jangan-jangan saya batasi tadi ya. Bentar ya. Atau jangan-jangan saya batasi tadi. Ada responnya? Ada, Pak. Ya. Oh, bisa terkait dengan yang tidak jelas boleh ditanyakan. Waktu kalian mengerjakannya Bapak berikan 10 menit. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang tidak jelas, dari situ sudah ada langkah-langkahnya. Kalian baca dulu langkah-langkahnya, kalian cermati dulu langkah-langkahnya, apa yang harus kalian berbuat. Silakan, Bapak akan melakukan penilaian siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, kemudian siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang tidak bertanggung jawab. Bapak akan melakukan penilaian dari meja ke meja. Ayo.
Bisa aktif kan ininya kan? Mobilnya? Bisa Pak. Silakan. Juga dapat membantu. Juga dapat menjaga kadar gula darah. Ya. Apa nak? Anunya pembahasannya? Tanaman menira. Ada ya dalam kehidupan malu. Oh, putri malu ya. Oh, dalam kehidupan kita putri malu di kampung kita ya. Menira. Jadi begitu ya guys. Penyembuh obat. Tanaman apa nak? Kayak putih. Kayu putih. Iya. Minyak kayu putih. Oke. Ada hal yang tidak jelas di situ. Oke, silakan kerjakan lagi, cari informasinya ya dari berbagai sumber ya. Oke, apa masalahnya nak? Tentang anu Pak. Apa masalahnya? Tanaman sorghum. Ya, kelompok satu. Oke, sudah dapat masalahnya? Oke. Apa tanaman sorghum itu? Dijadikan obat herbal. Apa tanaman sorghum? Sereal. Sejenis gandum. Iya. Sejenis gandum sama spesiesnya dengan gandum. Oke, silakan. Ada kawannya yang tidak aktif di kelompoknya, ada yang tidak memberikan pendapat? Tidak ada ya. Aktif semua. Boleh? Apa masalah? Prospek itu kayak mana kan? Yang dimaksud diminta di prospeknya itu kalau tanaman itu arahnya kemana? Kira-kira Selanjutnya gimana? kedepannya kayak mana prospeknya? Kira-kira untuk bisa maju nggak? Dipergunakan atau tidak nanti di hari ini? Bisa pahami ya? Ada yang ditanya, ada yang lain yang kurang paham dengan LKPD-nya? Rasa ini sangat bagus dan dapat. Ayo, cari terus. Waktu kita nggak lama lagi nih ya. Kita dapat. Tidak ada rasa sakit bagi Mana tadi? Oke, udah cukup. Masih ya? Ya, silakan. 3 menit lagi ya. Ruangan pakai ya. Sorghum adalah suatu tanaman bahan makanan. Bisa kita gunakan setiap kita sakit. Oh iya, itu cara ini. ini bisa untuk menjaga supaya hubungan ini bisa membuat Ya, 3 menit lagi nih ya. Jaga supaya tumbuhan ini tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. tumbuhan ini Apa tidak juga tumbuhan ini tumbuhan ini Tidak.
Dan itu yang kedua nasihat. Oh, enggak, yang oleh kita Bisa buat anak cek bapak Julia tadi, woi. Dan bisa dipergunakan untuk bahan obat digunakan Dan bisa digunakan iya. Bagaimana kelompoknya bersiap? Satu lagi, Pak. Oke, Pak. Waktu kita 1 menit lagi ya. Ya, Pak. Oke, kita 1 menit lagi nanti waktu presentasi Bapak berikan masing-masing kelompok 10 menit. Berarti kita membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Silakan. Ada yang bersiap. Kelompok sini saya ini. Udah paham. Di samping bisa digunakan untuk mengganti sebagai sumber pangan. Allahu Akbar. Cetek. Satu bisa digunakan. Udah ganti jam. Kita masuk ke tempat tadi. Karena setting tadi. Bisa digunakan sebagai bahan baku. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok siapa yang mau presentasi? Silakan. Ayo, pasti semua sudah siap. Ayo, kelompok siapa presentasi? Ya, kami Boleh. Satu orang mewakili ke depan ya, ke depan. Dua orang ke depan. Boleh, depan. Nah, silakan. Depan ya. Silakan bawa, boleh bawa sumber yang memperkuatnya boleh dibawa. Nah, silakan kamu Pak. Atau boleh di situ, boleh di situ aja. Silakan. Nah, presentasikan. Waktu presentasi Bapak berikan 10 menit ya. 5 menit. Kami akan menjelaskan. Nah, silakan kelompok lain mendengarkan, menanggapi, memahami dan memasukkan ide kepada
berikan masukan ide untuk kelompok 3. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Iksan Mulyadi. Saya kelas 11 IPS 1, mewakili kelompok 3 dan akan menjelaskan bagaimana tanaman meniran dan disambungkan oleh teman saya, yaitu diperkenalkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesini ada Perkenalkan, nama saya Nanda Ramazan. Saya dari kelas 11 PS1. Ini saya akan menjelaskan tentang tanaman meniran. Bagaimana proses pemanfaatan sumber daya tersebut. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, proses pemanfaatan direbus 15 sampai 30 gram herba meniran itu. Air rebusnya diminum. Keuntungan dari manfaat daun meniran yaitu daun meniran memiliki sifat antidiabetes, juga dapat membantu mencegah penerapan glukosa dan meningkatkan penyimpanan glukosa, juga dapat menjaga kadar gula darah. Manfaat dari daun meniran antara lain memperkuat daya tahan tubuh, kandungan imunomodulator, bisa membantu pembentukan daya tahan tubuh yang lebih kuat, menurunkan kadar gula darah, membantu mengatasi batu ginjal, mencegah terjadinya peradangan, kadar antidioksidan yang tinggi, dan efek diuretik. Aspek kedepannya, kita dapat membudidayakan tanaman meniran untuk menjaga supaya tumbuhan ini tetap dilestarikan dan bisa digunakan untuk obat herbal. Dampak negatif dari tumbuhan meniran itu sebetulnya belum ada penelitian yang menjelaskan bahwa ada dampak negatif yang kuat dari tumbuhan meniran. Beberapa penelitian mengungkapkan orang seperti kita ini dapat mengkonsumsi daun meniran sekitar 900 sampai 2070 gram per hari. Mungkin hanya sekian penjelasan dari kelompok kami tentang tanaman meniran. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan apa tadi? Tumbuhan tanaman meniran sebagai bahan obat-obatan ya. Oke. Silakan, ada yang kelompok lain yang mau menanggapi dan bertanya. Silakan. Sebutkan namanya. Silakan sebutkan namanya. Tanyakan ke kelompok 2.
Untuk tanaman meniran. Meniran. Nah, iya. Meniran apa? Meniran. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Daun meniran memiliki kandungan seperti ibuprofen yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tubuh. Jelas, hal ini juga dapat membantu mengatasi beberapa masalah peradangan seperti nyeri hingga flu yang menyerang. Kandungan antioksidan yang tinggi membantu tubuh kita melawan radikal bebas. Oke, ada lagi yang bertanya? Pertanyaan kedua tadi, Oh, Pak. boleh. Kalau mulai ini ada nggak? Tanya. Silakan tanyakan dulu. Bagaimana jenis obatan meniran? Jenis obatan meniran. Namanya tuh jenis semuanya. Kalau di daerah kita itu bisa kita disebut putri malu. Oh, putri malu saudara kita. Putri malu kalau di daerah kita yang tahu ya, kalau disentuh dia kan daunnya langsung loyo gitu kan. Kalau orang bilang orang kita bilang pemanggilakeun. Pemanggilakeun. Udah ya? Berarti itu tahu ya putri malu. Ada lagi kelompok lain yang bertanya? Silakan nomor 1. Bertanya, silakan. Geser. Silakan tanya. Ini nama dan juga saja. Jadi apa Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Kurnia Rizky dari kelompok 1. Ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok 3. Pada tanaman meniran ada tanaman yang bisa diolah sebagai obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari bagi kehidupan manusia. Dalam proses pemanfaatan obat-obat tanaman meniran, bagaimana prosesnya dalam pembuatan obatan meniran? Proses pembuatan. Obat dari Prosesnya sehingga dapat terima. sehingga bisa dipergunakan ya dalam kehidupan ya. Iya. Proses pemanfaatannya itu sangat simpel. Sangat simpel. Kita hanya merebus 15 sampai 30 gram daun atau tumbuhan herba, lalu airnya kita minum. Iya. Cukup sekian jawaban dari kami. Oke. Berarti sudah dapat ya. Kelompok ini ada yang bertanya? Oh, boleh. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 3. Apa dampak negatif dari tanaman meniran tersebut? yang gede itu Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebetulnya belum ada penelitian yang menjelaskan dampak negatif dari tanaman meniran yang cukup kuat. Beberapa penelitian mengungkapkan orang seperti kita ini dapat mengonsumsi daun meniran sekitar 900 sampai 2700 gram per hari. Sekian. Oke, terima kasih. Sudah ya? Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas, berarti meniran itu adalah tumbuhan yang bisa dipergunakan yang mengandung ibuprofen. Ibuprofen itu bertujuan ketika di kesehatan itu adalah menghilangkan rasa nyeri atau sakit. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, Bapak minta kelompok Oh, boleh. Ya, sekian dari kami kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Husna, saya duduk di kelas 11 IPS 1. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini ada Najwa Mahara, Alif Mayasin, Salwan Tabrani, dan Lili Priyadi. Saya akan menjelaskan bagaimana referensi
minyak kayu putih. Proses pemanfaatan minyak kayu putih yang bisa digunakan untuk menghangatkan badan, meredakan hidung tersumbat dan bisa meredakan sakit kepala. Adapun keuntungan dari minyak kayu putih yaitu sebagai penyembuh tubuh untuk bagian sakit pada badan, pada kepala dan lain sebagainya. Prospek ke depan pada minyak kayu putih yaitu untuk meningkatkan produksi minyak kayu putih. Perlu dilakukan pengembangan penanaman kayu putih. Sedangkan dampak negatif dari minyak kayu putih yaitu terdapat beberapa resiko efek minum atau pakai minyak kayu putih yang perlu diwaspadai. Bisa terjadi keracunan seperti mulut dan tenggorokan, terasa panas seperti terbakar, sakit perut dan muntah. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Tidak kurang saya mohon maaf. Saya ingin meluangkan pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Silakan kelompok lain untuk bertanya tentang tanaman apa tadi ya? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Oke, silakan. Oke, dari kelompok 3. Saya Iksan Mulyadi ingin menanyakan kepada kelompok 4, di manakah tanaman meniran subur? Kayu putih. Kan kayu putih. Ah. Di manakah ditemukan? Di manakah ditemukannya kayu putih pertama kalinya? Pertama kalinya ditanya. Iya. Dan siapa yang menemukannya? Boleh. Di manakah dan siapa penelitinya? Siapa? Yang jelas Pertanyaan ini manakah didapatkan kayu putih pertama kali? Dan siapa penelitinya? yang ada disebut. Yang ada disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. 4. Apakah dampak yang ditimbulkan dari apakah dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari pemakaian minyak kayu putih? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Padang, berasal dari kelas 11 PS. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya, jika menggunakan minyak kayu putih secara terus-menerus akan mengurangi populasi dari tumbuhan minyak kayu putih tersebut. Apa cara Anda untuk bisa menangkal penggunaan kayu putih secara terus-menerus? Sekian, terima kasih. Dengan demikian presentasi dari kelompok 4 tadi, bisa kita tarik kesimpulan pemanfaatan flora dan fauna itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ada kayu putih, kemudian meniran, sorghum dan apa satu lagi? Ulat sutra. Ada 4. Ini sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Kemudian untuk itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kemudian anak-anak silakan manfaatkan, pergunakan flora dan fauna di dalam kehidupan sehari-hari tepat guna agar ekosistem kita tidak terjadi kerusakan. Jelas ya, sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada yang mau ditanya. Kemudian berikutnya, di sini Bapak akan bagikan tugas evaluasi mandiri. Silakan dikerjakan. Tugas evaluasi mandiri, silakan itu dikerjakan dan Bapak bagikan. Waktu mengerjakannya Bapak berikan selama 7 menit dari sekarang. Silakan. Plasma. Pak. Silakan. Kerja mandirinya dikerjakan selama 7 menit.
Farmasi untuk obat-obatan kan? Ya Pak. Farmasi itu untuk obat? Obat. Oke, masing-masing kelompok mohon dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Nggak sulit ya soalnya ya. Seperti kembalikan ke meja Bapak. Karena demi keamanan kita di sekolah tidak dapat menggunakan HP Android. Ya, silakan kembalikan. Silakan dikembalikan. Dengan berakhirnya kegiatan evaluasi, silakan kembali ke meja yang sudah seperti semula. Silakan kembalikan ke mejanya kembali. Akan rapikan mejanya kembali sebelum kita untuk kegiatan pembelajaran kita. Rapikan mejanya, ayo silakan rapikan seperti semula. Rapikan mejanya seperti semula. Oke, sudah ya. Sudah ya. Terima kasih. Berarti kita bisa tarik kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah pemanfaatan flora dan fauna sehingga kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam pemanfaatan flora dan fauna. Selanjutnya silakan kerjakan scraping yang sudah Bapak bagikan tadi di rumah untuk diselesaikan sebagai tugasnya tentang pemanfaatan flora dan fauna dan dikumpulkan di minggu depan. Bisa ya? Bisa. Dikumpulkan di minggu depan. Untuk materi berikutnya silakan dibuka halaman 116 buku terbitan Erlangga Kurikulum Revisi 2013. Jelas ya? Di sini dulu perjumpaan kita. Hati-hati dan selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Bapak tutup dengan mengucapkan sebelum menutup, mari kita berdoa dulu berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mohon dipimpin ketua kelasnya. Silakan dipimpin. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Sampaikan salam kepada orang tua nantinya, ya. Bahwa hari ini sudah mengikuti pelajaran yang baik dan benar. Bapak tutup. Assalamualaikum